Assalamualaikum, halo kreatin semuanya, balik lagi di Potsabo, podcastnya para juara. Kreatin semua apa kabar nih? Pada kangen gak sama episode Potsabo kali ini? Oh iya, sebelumnya, halo, kenalin, nama aku Kansa Ashkira Sawabita bersama temanku Altafizar Kadafi. Kita berdua yang bakal nemenin episode kali ini dari awal sampai akhir. Wah, toh gak kerasa ya, kita udah masuk ke semester 2. Rasanya kayak baru kemarin gak sih kita tuh di rumah rebahan, ya kan? Iya, kayak aku tuh masih kerasa hawanya. Iya, Rebahan, kan? scroll-scroll TikTok, scroll-scroll sosmed. Kalau kamu gimana liburannya? Sama, aku liburan juga di rumah aja sambil nge-scroll sosmed. Taduh, BTW, kita pakai baju Iya. apa nih? Kayak gini Iya. kita mau bahas apa sih? Iya, kayak pakai baju dokter gitu ya? Iya. Kita mau bahas apa nih kira-kira? Aduh, itu mau bahas apa sih? Ngomong-ngomong tentang baju sama tentang berita-berita lagi viral, aku tahu nih kita mau bahas apa. Bahas apa tuh? Jadi, hari ini kita mau bahas tentang suatu virus. Oh, virus yang dari Cina itu nggak sih? Iya, yang infonya virus ini tuh dijulukin sebagai virus COVID part 2. Aduh, Kamu tahu nggak virus itu? serem banget dong. Berarti bakal ada peluang buat libur 2 tahun lagi. Nah iya bener, makanya kayak jadi flashback gitu nggak sih ke 2 tahun lalu. Takut banget nggak sih? Kalau nggak salah tuh nama virus apa ya toh? Virus- Depannya H gitu. Virus HMPV nggak sih? Bener, virus HMPV. Kira-kira virus ini tuh bakal sebahaya COVID nggak ya? Nah, makanya aku juga nggak tahu. Nah daripada kita penasaran virus ini tuh sebahaya apa sih? Terus asal-usulnya dari mana ya? Terus kayak ini tuh bakal ada peluang libur 2 tahun lagi apa enggak? Mending langsung kita tanya aja nggak sih? Nah. Kita udah punya ahlinya kan? Nah, betul. Langsung aja kita tanya ke Ibu Suci Suciawati. Halo, Ibu. Hai semuanya, halo. Bu gimana nih kabarnya? Alhamdulillah sehat. Gimana Bu Baik. liburannya? Liburan kemarin. Liburannya kurang banyak ya. Ya kan, Bu? Harus dibanyakin ya. Harus dibanyakin. Alhamdulillah seru liburannya. Cukup lah ya 2 minggu. Kalau menurut saya kurang sih. Kurang. Aduh, Ibu makasih banget ya Bu udah ngeluangin waktunya buat ikut Potsabo. Oke, sama-sama. Ibu Suci ini sibuk ya guys. Sibuk banget. Iya. Kayak kita seneng sih dikasih kesempatan buat ngobrol sama Bu Suci. Betul banget. Karena Bu Suci ini salah satu guru milenial di Mansabo yang digemarin loh sama anak-anak Mansabo. Ya nggak, Betul. Fakta menariknya Bu Suci itu walas aku tahu. Kak? Asik. Iya. Karena Bu Suci ini digemarin selain Bu Suci asik, Bu Suci ini juga salah satu guru biologi. Nah, Jadi betul. Pas banget gak sih kalau kita penasaran Nah. tentang virus, terus kita nanya ke Bu Suci. Nah, Ya. betul. Boleh deh, boleh. Kayak gimana nih, mau nanya apa? Langsung aja nggak sih? Langsung aja ya. Kalau menurut Ibu nih Bu, tentang berita-berita virus yang lagi viral itu, tanggapan Ibu gimana? Sebetulnya Ibu juga baca ya beberapa hari yang lalu itu memang ada berita viral tentang salah satu virus yang mulai naik daun gitu ya. Dan ternyata nama virusnya itu HMPV gitu ya, dimana virus ini menyerang saluran pernafasan dan ini juga hampir mirip sama COVID ataupun penyakit influenza ya. Jadi sebetulnya Ibu prihatin ya dengan datangnya penyakit ini, berarti kewaspadaan kita itu harus lebih ditingkatkan dan ternyata kita itu harus tetap menjaga kesehatan setelah COVID tiada. Ternyata masih ada banyak penyakit yang datang gitu ya selain COVID, gitu sih. Oh, begitu Jadi ya. kayak nggak berhenti di COVID Iya aja sih. ya, masih ada lagi penyakit yang Nah, datang. kan kalau COVID itu bahaya banget ya buat manusia. Kalau virus HMPV itu sama nggak sih Bu bahayanya sama COVID-19? Sebetulnya HMPV itu karena menyerang saluran pernafasan, itu gejalanya sebetulnya nanti berbeda-beda kepada orang yang terjangkitinya. Tergantung dari imunitas sama kondisi badannya. Biasanya kalau HMPV terkena ke orang yang rentan penyakit, misalkan dia bayi atau lansia, itu biasanya lebih cenderung kompleks atau parah gitu ya. Tapi kalau misalkan dia menjangkiti orang yang sehat gitu ya, orang dewasa yang sehat, biasanya itu cenderung lebih ringan gejala-gejalanya dan lebih mudah disembuhkan gitu sih. Kalau pengobatannya itu gimana Bu? Apakah harus isolasi 2 minggu juga kayak pas COVID Iya. atau lebih sederhana?
Betul. Kalau dilihat dari gejalanya, kemudian dari kompleksitas penyakitnya, HMPV itu sebetulnya lebih sederhana ya dibandingkan dengan COVID. Jadi kalau untuk karantina sebetulnya dianjurkan ya agar kita tidak menulari orang lain misalkan ya. Tapi kalau misalkan dikira masih kita bisa beraktivitas dan kita masih bisa menjaga dari penyakit itu, sebetulnya masih bisa sih beraktivitas di luar dengan catatan berarti harus pakai masker gitu ya. Kemudian harus jaga jarak juga dan jangan sampai menjangkiti orang lain gitu sih. Mirip ya Bu? Ya. Mirip-mirip tapi ya mungkin dia kompleksitas bahayanya lebih ringan gitu ya kalau dibandingkan COVID gitu. Nah, Bu, setahu aku kan virus COVID-19 itu kan penyebarannya kayak lewat udara. Kalau virus HMPV itu sendiri penyebarannya itu kayak gimana, Bu? Sama sebetulnya. Jadi HMPV sama COVID itu karena dua-duanya menyerang saluran pernafasan, otomatis dia pasti menyebarnya melalui udara dan melalui droplet air liur gitu ya. Jadi kalau misalkan kita kena bersin orang lain yang kena HMPV otomatis akan terkena. Ataupun misalkan kita salaman nih sama orang yang dia terjangkiti HMPV ketika dia udah bersin, terus kita salaman nih sama tangannya, itu otomatis terkena juga. Jadi memang penularannya secepat itu karena dia bisa melalui udara dan droplet gitu. Berarti hampir sama nggak sih kayak COVID-19? Iya, benar. Hampir sama. Betul. Jadi penyebarannya hampir sama kayak COVID. Oh iya Bu, aku penasaran banget ya Bu sama asal-usul virusnya tuh gimana sih tiba-tiba bisa muncul tuh virusnya tuh? Sebetulnya virus itu udah ada sejak lama ya. Jadi virus itu sudah ada dari tahun 2001 yang diteliti oleh peneliti Belanda. Oh, bahkan bukan dari China ya, Bu ya? Nah, yang dari Cina itu sekarang yang baru muncul kembali gitu ya, viralnya itu di Cina gitu. Jadi orang-orang nyangkanya dari Cina, tapi sebetulnya dia udah ada dari sejak lama gitu. Nama virusnya apa sih Bu? HMPV. Itu singkatan apa emang nama? Singkatan dong, singkatan. Iya. Singkatan dari tahu nggak apa? Singkatannya dari Human Metapneumovirus. Human Metapneumovirus, tapi dia itu lebih sering disingkat ya HMPV karena panjang gitu ya, kayak COVID kan. SARS-CoV. Iya, SARS-CoV gitu ya. Jadi dia disingkat gitu, jadi COVID-19 gitu. Nah, tadi kan aku udah nanya penyebarannya ya kan. Kalau cara mencegah untuk terjangkit dari virus ini tuh sulit banget nggak sih kayak COVID-19 gitu? Cara mencegah ya, sebetulnya cara mencegahnya kita itu harus menyadari betapa pentingnya kesehatan. Yang pertama itu dari cara menjaga imun tubuh kita, misalkan makan teratur, kemudian gizi seimbang ya, kemudian olahraga yang teratur juga, dan menjaga imunitas tubuh dari beberapa penyakit dengan cara mengurangi stres gitu ya. Kemudian kalau misalkan kita bertemu dengan orang yang sakit, kemudian kita jaga jarak gitu ya. Kalau kitanya yang sakit, berarti kitanya yang harus menjaga jarak untuk orang lain gitu sih. Jadi kayak kita saling menjaga aja nggak sih? Harusnya gitu ya. Kalau misalkan semua orang sudah menyadari betapa membahayakannya penyakit ini, otomatis sebetulnya harus bisa saling menjaga gitu. Terus ya Bu, kan tadi kan virus HMPV ini nggak sebahaya COVID, tapi dia tuh tetap menyebar lewat udara kan Bu. Jadi persebarannya tergolongnya lumayan cepat ya? Iya, betul. Tapi kemungkinan libur 2 tahun tuh ada lagi nggak Bu? Wah, ini berita yang menarik nih. Gimana ya Ibu jawabnya? Apakah dengan adanya HMPV ini bisa libur lagi 2 tahun atau tidak? Tapi kalau misalkan dilihat dari kompleksitas penyakitnya, itu HMPV ini tidak terlalu semenyeramkan COVID-19, dan kemudian penyebarannya itu dia belum terjadi secara global, dia masih terjadi secara lokal dan musiman gitu ya. Jadi kalau misalkan untuk lockdown sampai 2 tahun mungkin kemungkinannya itu kecil ya. Jadi gimana nih? Senang atau enggak? Banyak yang senang, banyak yang setengah-setengah. 50-50 sih benar. Iya, karena itu kan lockdown karena penyakit itu nggak enak ya. Ada takutnya juga. Jadi kemungkinan kecil sih untuk sampai harus lockdown 2 tahun gitu. Oh gitu ya. Kayak pelajaran menarik dan penting banget nggak sih? Ya. BTW aku tuh pernah baca tahu kalau virus HMPV ini tuh belum ditemukan vaksin ya? Iya. Betul. Jadi vaksinnya itu belum tersedia ya, karena mungkin belum ada penelitian lebih lanjut atau belum ada pembuatan vaksinnya. Jadi
Jadi HMPV ini belum ada vaksin yang khusus gitu. Jadi kita mungkin lebih ke menjaga aja agar kita tidak terkena penyakit ini. Kalau gitu. udah terkena, pengobatannya gimana, Bu? Pengobatannya sebetulnya dia kan gejalanya macam-macam ya. Kalau bisa dari demam, batuk, kemudian sesak nafas. Itu kita bisa pakai istirahat dengan cukup biasanya ya, makan makanan bergizi, kemudian minum air putih yang banyak. Itu menjadi salah satu cara kita agar lebih cepat pulih gitu ya. Jadi kita lebih ke rawat mandiri aja ya, Bu? Betul. Ya. Tapi kalau misalkan udah parah banget, kalau yang terjadi pada lansia gitu ya, atau anak yang di bawah 5 tahun gitu, bayi itu biasanya keparahannya itu lebih tinggi ya. Jadi bisa langsung hubungi dokter sih kalau misalkan dia sudah cukup bahaya gitu ya dalam tanda kutip. Kan kalau COVID-19 nih Bu ya, rasio kematiannya tuh tinggi banget. Nah, kalau untuk HMPV ini tuh rasio kematian tuh kayak gimana Bu? Kalau dari rasio kematian sebetulnya semua penyakit juga punya resiko kematian ya. Tapi kalau misalkan dibandingkan dengan COVID, HMPV ini masih cenderung lebih sedikit ya, karena dia cara pemulihannya itu sebetulnya lebih cenderung gampang kalau dibandingkan dengan COVID. Kemudian kompleksitas penyakitnya juga tidak separah COVID. Kan kalau COVID itu dia bisa menyerang organ lain ya. Kalau misalkan seseorang itu punya penyakit lain gitu ya. Jadi menyebabkan kompleksitas. Tapi kalau HMPV ini karena dia lebih ringan, biasanya dia lebih cepat sembuhnya juga. Apalagi pada orang dewasa yang tidak punya penyakit gitu ya. Dia cenderung lebih cepat penyembuhannya, sekitar 7 sampai 14 hari. Oh, kalau misalnya orang-orang yang terjangkit itu punya komplikasi penyakit kayak penyakit diabetes, dalam gitu, bawaan. Itu diabetes itu juga sebahaya itu nggak sih kayak iya, COVID gitu? Betul. Jadi kalau misalkan dia punya penyakit bawaan ya kayak diabetes atau misalkan penyakit saluran pernafasan lain kayak pneumonia, bronkitis, nah itu bisa memperparah. Jadi berbeda dengan orang yang terkena HMPV biasa gitu. Nggak punya penyakit bawaan. Nggak punya penyakit bawaan itu akan berbeda respon tubuhnya gitu. Jadi biasanya kalau yang kompleksitas penyakitnya itu harus dibawa ke dokter sih ya, ke rumah sakit gitu. Menarik banget gak sih? Iya, kayak aduh. Nah, kali ini aku mau tanya pendapat Ibu Suci. Apa harapan Ibu ke depannya untuk virus ini, terutama nih untuk warga Man 1 Bogor ini? Oke, kalau harapan Ibu, mungkin setiap orang itu harus punya kesadaran diri ya, untuk menjaga kesehatannya. Sadar diri tuh. Sadar diri dulu. Jadi sebelum kita bilang ke orang-orang, kita sebetulnya harus sadar diri dulu. Ternyata ada suatu penyakit loh yang ternyata bisa membahayakan bagi semua orang. Nah, salah satunya kalau misalkan kita sadar diri, berarti kita kan pasti menjaga kesehatan kan. Nah, dari cuci tangan yang rajin gitu ya, minimal 20 detik. Kemudian menjaga makan makanan yang bergizi dan seimbang, olahraga teratur. Kemudian kalau kita merasa sakit, kita juga kayak menyadari nih bahwa kita sakit. Nah, kita jangan sampai menularkan kepada orang lain gitu ya. Berarti harus pakai masker. Kemudian kalau misalkan parah banget nih, berarti misalkan izin dulu gitu ya untuk tidak sekolah. Kita melakukan karantina mandiri misalkan 2 sampai 3 hari gitu ya. Dan kalau bisa itu tidak ada info-info yang hoax, karena banyak banget nih yang bilang HMPV itu merupakan COVID part 2 gitu ya. Ternyata itu hoax ya, Bu? Ya, sebetulnya itu mudah-mudahan jadi hoax ya. Karena kita nggak tahu ya ke depannya, tapi sejauh ini yang Ibu lihat itu dia itu kan masih cenderung lokal ya, belum mudah-mudahan jangan belum ya. Nggak akan ya. Dia itu tidak menyerang atau tidak menjangkiti secara global gitu. Jadi hanya lokal saja, dan itu bisa diatasi oleh lingkungan di sekitar kita gitu yang terkena itu. Jadi jangan sampai semua negara kena ya gitu. Berarti itu kuncinya 2 toh. Yang pertama itu harus jaga diri sama sadar diri juga nggak sih? 3 tuh harusnya. Nah, Ibu, aku boleh tanya nggak sih, kan selama lockdown 2 tahun kemarin itu kan waktunya kan ada penyakit ya Bu. Ibu tuh gimana sih, pembelajaran tuh lebih efektif nggak sih Bu di rumah, atau malah sebaliknya? Kan susah banget nggak sih Bu, kayak ngehubungin murid-murid, ada yang tidur atau ada yang apa gitu Bu? Kayak Zoom gitu, murid-murid pada off cam. Iya, sebetulnya ketika ini jadi pembelajaran ya maksudnya. Pembelajaran ketika COVID itu nano juga sih ya. Jadi ada positif, ada negatifnya juga. Kalau dari Ibu sendiri ya menanggapi COVID itu
waktu pembelajaran sebetulnya kalau menurut ibu enjoy aja sih ya. Tapi kalau misalkan kita zoom nih ya, anak-anaknya itu apalagi anak SMA kelas 10 gitu ya, ketika jam masuk harusnya jam 7, mereka malah belum masuk, ada yang masih tidur, bener. ada yang masih pakai kaos oblong gitu ya. Jadi mungkin karena mereka juga kelamaan di rumah gitu ya, jadi semangatnya juga kurang mungkin berubah ya aktivitasnya. Gitu. Jadi kalau PR-nya itu gitu sih, jadi mungkin semangat belajarnya jadi kurang karena kita tidak bisa bertemu secara langsung. Walaupun kita ketemu dari layar, tapi beda vibes-nya ya. Iya betul. Beda banget. Gak bisa ngejailin Bu. Oh, yang gak bisa celetak-celetak Iya, ya. benar. Iya, jadi apa ya? Jadi semangatnya itu berbeda gitu. Ketika kita langsung ketemu langsung sama anak-anak gitu. Tapi lebih enak sih ngajar langsung sih kalau kata ibu. Iya. Tadi kan Gitu. kita kan udah ngomongin tentang libur ya tadi. Untuk virus kayak gini tuh ada peluang bakal libur 2 tahun lagi nggak sih Bu? Kemungkinannya kecil karena kalau HMPV ini kan dia cenderung kompleksitasnya tidak terlalu parah dibandingkan dengan COVID-19. Jadi jangan terlalu berharap ya untuk libur 2 tahun lagi gitu. Berarti nggak bakal libur nggak sih kayaknya? Ya kayak sih nggak banget. Liburnya Iya Sabtu sih. Minggu aja ya. Udah cukup 2 hari seminggu ya. Atau mau libur 2 tahun lagi ya? Aduh, terlalu boring. Terlalu lama ya. Iya terlalu lama. Yang tadinya 2 minggu tiba-tiba 2 tahun. Naik ya 1 bulan, 2 bulan sampai 2 tahun. Iya. Gejalanya tuh apa tuh? Kalau sebenarnya tergantung orangnya ya tadi ya, orang yang terkena. Kalau misalkan yang ringan itu biasanya dia demam, kemudian flu, batuk atau sesak napas. Tapi kalau yang dia biasanya usianya lebih lanjut atau bayi atau ada yang punya penyakit bawaan biasanya lebih parah. Bisa sampai terjangkit pneumonia atau bronkitis gitu. Berarti parah juga ya kalau misalnya kita punya penyakit bawaan ya Bu. Makanya harus dijaga kesehatannya. Apalagi yang punya komplikasi penyakit itu kan kayak serem banget. Serem banget. Jadi, aduh, aku akhirnya terjawab nih Bu, penasaran aku tentang virus HMPV. Ternyata tuh yang menurut aku menarik banget, virus HMPV ini ternyata bukan dari Cina ya? Karena Iya. infonya tuh dari Cina juga kan. Karena dia viralnya di Cina, Viralnya di sama Cina. kayak COVID ya. Iya. Padahal ternyata dari Belanda toh. Itu sebetulnya udah lama ya ditemukannya dari tahun 2001, bahkan mungkin sebelum itu dia udah ada gitu ya. Jadi baru ada di data atau ketemunya itu tahun 2001 gitu, dan sekarang viral lagi, dia muncul lagi. Jadi ternyata tuh virus ini tuh nggak menjangkitnya tuh lewat udara, cuman nggak sebahaya COVID Ya toh. betul. Dan virus ini tuh kalau kita nggak punya penyakit bawaan, virus ini tuh Ya, kayak flu biasa aja nggak lah sih? ya. Jadi nggak sampai harus kita isolasi, karantina gitu. Iya. Jadi kita Tapi nggak tetap harus takut. waspada ya. Waspada. Betul. Jadi jangan terlalu khawatir ya tentang virus ini, karena virus ini tuh ternyata nggak sebahaya itu. Iya, nggak sebahaya COVID ya. Benar. Oh. Bermanfaat banget ya penjelasan dari Ibu Suci. Kayak pelajaran menarik nih yang kita dapat hari ini. Apalagi buat kalian yang penasaran kan, terus kayak masih bingung gitu berita-berita di sosmed ini tuh real or fake sih sebenarnya, hoax atau fakta. Ini kejawab banget kan dengan ikut podcast kali ini. Iya. Apalagi kalau yang ngedengerin sampai habis ya. Iya. Gak ngeliat sampulnya dong gitu. Nggak ngeliat sampulnya dong, sampai habis dong. Aduh, Ibu makasih banyak ya Ibu udah ngasih info yang Kesempatan. bermanfaat. Apalagi udah kasih kesempatan kita buat ngobrol bareng ya. Pun Ibu Suci sibuk ya. Sesibuk itu. Sama-sama ya, Ibu juga terima kasih sudah mengundang ke sini, jadi bisa diskusi bareng ya. Kita jadi bisa ngobrol-ngobrol bareng nih di podcast ini. Ya, asik banget ya. Berarti yang bisa aku dapat dari obrolan santai kita sama Bu Suci kali ini tuh virus COVID-19, virus HMPV itu nggak seberbahaya COVID-19, dan cara Mengobatinya? mengobatinya itu ya Mudah ya. lebih mudah daripada COVID-19. Cara penyebarannya juga hampir sama, tapi tidak seberbahaya itu. Dan virus ini belum ada vaksinnya ya Bu. Iya, belum. Jadi masih pengobatan manual. Oh, Terima kasih buat para teman-teman yang udah nonton episode kali ini. Sekali lagi juga terima kasih ya buat Bu Suci. makasih banyak Bu. Informasi yang bermanfaat. Semoga yang lihat lebih menambah informasi dan wawasannya ya. Amin. Jangan lupa saksikan episode Potsabo selanjutnya. Saya Saskira Sobita. Dan aku Alta Fezar Kadafi. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Potsabo, podcastnya para juara.